Baiklah, di sini saya akan mereview makalah yang saya buat tentang teori tanggung jawab pres sosial. Tentang teori pres tanggung jawab sosial. Tentang teori pres tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan mengandung di dalamnya, yang arti menanggung tanggung jawab yang sepadan, dan pres telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan, sehingga pres memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat itu tersendiri. Jika pres tidak mau menerima tanggung jawabnya, maka harus ada babatan lain dalam masyarakat yang menjelaskan fungsi komunikasi massa tersebut. Teori tanggung jawab sosial menerima peranan sebuah pres dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat, dan menjaga hak-hak perorangan. Tetapi teori ini tidak menjalankan fungsinya itu secara sempurna. Teori tanggung jawab sosial menerima peranan pres dalam menyajikan hiburan dengan syarat hiburan itu harus baik. Teori ini menerima keharusan pres sebagai lembaga yang bebas secara finansialnya, tetapi bila perlu teori ini akan melarang beberapa media tertentu memasuki pasaran. B. Pengertian teori pres tanggung jawab sosial. Sebuah teori yang mengemukakan tentang kebebasan pres yang harus disertai dengan adanya tanggung jawab kepada masyarakat. Pres merupakan lembaga sosial serta wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengelola, serta menyampaikan informasi. Sekarang ini di dunia terdapat beberapa pres yang lebih menonjolkan sebuah kebebasan pres tersebut. Setiap negara mempunyai sistem pres yang berbeda-beda. Sistem pres yang digunakan juga tergantung pada ideologi yang dianut negara tersebut. Adapun macam-macam sistem pres di Indonesia saat ini yaitu otoritarial, libertarial, tanggung jawab sosial, dan Soviet komunitas. C. Tugas teori pres tanggung jawab. Terdapat beberapa tugas teori pres tanggung jawab sosial. Memberikan penerapan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. Memberikan pelayanan sistem ekonomi dengan mempertemukan antara pembeli dan penjual atau jasa dalam periklanan tersebut. Memberi pelayanan kepada sistem politik dengan cara menyediakan informasi, diskusi, serta perdebatan pada masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri. Mandiri dalam berkomunikasi sehingga bebas dalam kepentingan menyediakan sebuah hiburan itu sebagai pengawas pemerintah. Adapun contoh negara yang menganut pres tanggung jawab di antaranya yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. D. Ciri-ciri teori pres tanggung jawab sosial. Berikut adalah ciri-ciri pres tanggung jawab sosial yang menjadi prinsip utama. Sebuah media memiliki kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut dipenuhi dengan
menentukan standar yang profesional atau yang tinggi. Sistematisnya, sebuah media menyadari segala hal yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dapat mengakibatkan ketidaktertiban atau kepada minoritas etnik atau agama. Hakikatnya, media mencerminkan kebenekaan dan bersifat pluralis masyarakat yang diberikan sebuah kesempatan yang sama dalam mengemukakan berbagai sudut pandang manapun hak untuk menjawab. Masyarakat mempunyai pengharapan standar prestasi yang tinggi sehingga investasi bisa diberikan untuk mengamankan kepentingan umum. Selanjutnya, sistem teori Van Autoritaire Press. Teori press otoriter atau authoritarian theory. Teori press yang pertama adalah teori press otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, press mempunyai tugas untuk mendukung sebuah atau membantu sebuah politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori press seperti ini, press tidak boleh mengkritik alat-alat negara dengan sebuah penguasa, yang ditambah lagi press jenis ini berbeda di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui press tersebut. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah itu sendiri. Teori ini tumbuh pada abad ke-15 hingga 16 saat mesin cetak diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454, dan masa itu juga kebanyakan negara otoriter. Dalam teori press otoriter ini, fungsi press hanya standar menyampaikan apa yang ingin penguasa sampaikan untuk diketahui oleh rakyat. Posisi negara sangat sentral dan press menjadi alat untuk menopang dan dalam arti kekuasaan itu tersendiri. Ada beberapa ciri pokok mengenai teori press otoriter, antara lain sebuah media itu selamanya harus tunduk kepada penguasa. Membenarnya sebagai bentuk penyonsoran yang dinilai bisa mengancam kekuasaan, dan wartawan tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengekspresikan karya jurnalistiknya. Dan apabila tidak seirama dengan keinginan penguasa, itulah tanggung jawab yang harus dilakukan. 2. Teori press bebas atau libertarian theory. Teori press yang kedua adalah teori press liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya sebuah press dalam suatu negara yang menganut demokrasi liberal tersebut, press tidak leluasa untuk memfitnah atau menyiarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut. Press liberal menganggap bahwa press itu harus benar-benar mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Press demikian dapat menjadi ukuran atas sebuah kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Kemerdekaan press bukan saja sebagai nikmat atau rahmat, tetapi dapat menjadi malapetaka atau jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak dipergunakan secara bertanggung jawab dan disiplin, kata Profesor Dr. Bagirmanan SH.
Berpijak pada pendapat dan pemikiran tersebut, Ketua Dewan Pers periode 2013-2016, maka sebenarnya pers memiliki peranan penting dalam menopang sejarah bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi dalam sistem negara yang berdemokrasi, pres cenderung diposisikan oleh sebagian kalangan sebagai penopang pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pres dalam konteks ini merupakan sebuah usaha percetakan dan penerbitan, usaha mengumpulkan dan menyiapkan berita, menyiarkan sebuah berita melalui surat kabar, majalah, dan radio atau orang yang bergerak dalam penyiaran tersebut. Dan juga berarti sebuah medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan perfilman. 4 teori pres menurut Seibert. Dalam skema bukunya yang berjudul For the of the Press ada 4 macam teori pres, yakni otoriter, liberal, komunis, dan memiliki tanggung jawab sosial. Yang pertama, otoriter. Teori pres yang pertama adalah teori pres otoriter atau teori otoritarian, yang menurut teori ini mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Yang kedua ada teori pres liberal. Tujuannya untuk melakukan pengawasan yang terdapat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya sebuah pres dalam negara yang menganut demokrasi, liberal tersebut, pres tidak leluasa untuk memfitnah dan menyiarkan tulisan ataupun untuk maksud menghasut. Sekian review makalah dari saya, semoga bermanfaat.